Halo Sobat Film, kali ini kita akan membahas sebuah thriller misteri asal Spanyol yang penuh dengan ketegangan dan plot twist tak terduga, yaitu Boy Missing atau yang juga dikenal dengan judul Sequestro. Film ini mengisahkan seorang ibu pengacara yang berjuang mati-matian setelah anaknya diculik. Namun kasus ini ternyata menyimpan rahasia kelam dan kebenaran yang jauh lebih rumit dari yang terlihat. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang anak laki-laki berjalan sendirian. Seorang pengendara mobil yang melihat luka di kepalanya, lalu membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan, anak itu tidak mengalami patah tulang atau tanda kekerasan. Ia hanya mengalami syok. Tak lama, dua polisi bernama Ernesto dan Carreno datang untuk meminta keterangan. Namun, anak itu tidak menjawab pertanyaan, termasuk saat ditawari diantar pulang. Polisi kemudian menelusuri identitasnya dan mengetahui bahwa anak itu bernama Victor, berusia 6 tahun. Kepala sekolah menjelaskan, Victor sudah beberapa hari tidak masuk sekolah karena sakit, termasuk pada hari ia ditemukan. Polisi lalu mencari orang tuanya. Ibu Victor diketahui bernama Patricia, seorang pengacara yang baru saja memenangkan kasus penggelapan dana. Setelah menyimpan dokumen di bank, Patricia mendapat kabar bahwa anaknya berada di rumah sakit. Ia segera datang dan bertemu dengan Ernesto. Patricia menjelaskan bahwa setiap hari ia mengantar Victor ke sekolah. Meski hanya sampai gerbang, ia yakin anaknya tidak mungkin membolos. Saat ditanya tentang ayah Victor, Patricia menjawab bahwa Victor hanya memiliki dirinya. Ia juga menambahkan, Victor tidak bisa mendengar tanpa alat bantu dengar. Karena itu, wajar bila ia tidak menjawab pertanyaan polisi. Singkatnya, di kantor polisi, Patricia memberikan alat bantu dengar kepada Victor. Barulah Victor bisa diwawancarai, ditemani oleh ibunya. ¿No querías ir a clase? ¿Dejado? ¿No te han dejado entrar? Victor mengaku telah diculik oleh seorang pria asing, lalu pingsan setelah dipukul. Ia sempat melihat wajah penculik tersebut, sebelum akhirnya terbangun di sebuah rumah gelap di tengah hutan. Saat penculik pergi, Victor melarikan diri melalui jendela, hingga akhirnya bertemu orang yang menolongnya. Victor memberikan deskripsi wajah penculik, yang kemudian dibuatkan sketsa. Hasil pencocokan menunjukkan pria bernama Carly, seorang mantan narapidana yang bebas 3 tahun lalu. Adegan lalu memperlihatkan Carly sedang mencuci tangannya yang berlumuran darah. Sebelum akhirnya polisi datang dan membawanya bersama istrinya untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, Charlie bersikeras selalu bersama istrinya dan keterangan istrinya pun sama. Meski begitu, Charlie tetap ditahan sementara. Keesokan harinya, polisi mencari bukti di sekolah Victor, namun hanya menemukan alat bantu dengar milik Victor di tepi hutan dekat sekolah. Malamnya, Patricia melihat berita bahwa Carly dibebaskan karena kurang bukti. Setibanya di rumah, Charlie menerima telepon dari pemilik arena sabung anjing tempatnya bekerja. Orang itu menuntut Carly segera menyelesaikan masalah agar bisnis ilegalnya tidak terancam. Sementara itu, Victor terbangun malam hari untuk minum. Saat melihat ke arah jendela, ia kaget melihat bayangan seseorang. Karena takut, Victor menyalakan alarm hingga membuat Patricia turun. Di sana, ia melihat sosok asing menyelinap lalu kabur keluar rumah. Keesokan paginya, Patricia menemui seorang pria bernama Raul untuk meminta bantuan. Ia ingin Raul menyuruh teman-temannya untuk memberikan pelajaran kepada Charlie yang mencoba menculik anaknya. Awalnya Raul menolak, tetapi setelah Patricia mengungkapkan bahwa Victor adalah anak kandungnya, Raul pun setuju. Raul bertanya, mengapa Patricia tidak pernah mengatakan hal itu sejak dulu? Patricia menjawab bahwa masa lalu tak penting. Yang terpenting sekarang adalah memberi pelajaran kepada orang yang sudah melukai anaknya, karena ia tidak percaya pada polisi. Sementara itu, polisi mendatangi tempat kerja istri Carly. Sang istri mengaku bahwa saat penculikan terjadi, Carly sedang bekerja di arena sabung anjing. Namun, ia dan rekan-rekannya tidak berani jujur sebelumnya karena takut pada pemilik tempat tersebut. Polisi kemudian memanggil Patricia dan menjelaskan
bahwa Carly bukan pelaku. Rekaman CCTV menunjukkan Carly berada di mobil saat penculikan berlangsung. Polisi juga memperlihatkan foto-foto tersangka lain kepada Victor. Victor menunjuk salah satu foto, tetapi orang itu sudah meninggal karena bunuh diri di penjara. Akhirnya Victor mengaku bahwa ia hanya mengarang cerita penculikan tersebut. Terkejut dan syok, Patricia pergi ke toilet, lalu mencoba menghubungi Raul, namun tidak dijawab. Ia kemudian meninggalkan pesan suara, meminta Raul menghentikan rencana mereka. Namun di tempat lain, 2 orang suruhan Raul sudah mengikuti Carly. Saat Charlie berada di toilet tempat kerjanya, ia dikeroyok hingga babak belur. Meski sempat melawan, Carly kalah dan akhirnya ditembak oleh salah satu orang suruhan Raul. Adegan kembali ke kantor polisi. Victor telah menceritakan kebenaran pada ibunya. Lalu Patricia menyampaikannya kepada polisi. Rupanya Victor dibully oleh teman-teman sekolahnya. Mereka merekam kejadian itu, lalu mengancam akan membunuh Victor jika ia berani bercerita. Bahkan, salah satu dari mereka pernah menyelinap ke rumah Patricia. Keesokan harinya, polisi menangkap pelaku bully tersebut. Saat itu, Patricia menerima telepon dari orang suruhan Rahel. Mereka mengatakan bahwa Charlie terbunuh karena melawan. Mereka juga mengancam akan menyeret nama Patricia jika ia tidak membayar 6 juta euro. Patricia menolak hingga mereka mengirim foto jasad Charlie. Geram, Patricia mendatangi Rahel. Namun Rahel berkelit. Ia berkata anak buahnya tidak bisa dihubungi, dan masalah ini kini menjadi tanggung jawab Patricia sendiri. Sesampainya di rumah, Patricia segera meminta pengasuh untuk membawa Victor ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, di kantor polisi, istri Charlie melaporkan bahwa suaminya hilang. Polisi lalu menelusuri rekaman CCTV di arena sabung anjing. Dari sana terlihat Charlie masuk ke dalam dan tidak pernah keluar. Begitu pula dengan 2 pengendara motor yang tiba setelah Charlie. Aquí tenemos varios impactos. Polisi memeriksa toilet dan menemukan sidik jari Charlie di banyak tempat. Mereka menduga pelaku kabur lewat jendela. Erso lalu menyuruh Carreno mencari bukti di tong sampah, dan Carreno menemukan sebuah ponsel. Setelah diperiksa di kantor polisi, ponsel itu mengarah pada 2 pria bernama Samuel dan Hector. Mereka diduga menculik Charlie, dan keduanya dikenal sangat berbahaya. Polisi juga menemukan komunikasi antara Samuel, Hector, dan Rahel. Dari penyelidikan, terungkap bahwa Patricia pernah menjadi pengacara Rahel ketika ia dituduh pemerasan 10 tahun lalu. Bahkan, mereka masih berhubungan hingga kini. Polisi segera mendatangi Rahel untuk menanyakan soal kedua pria itu dan hubungannya dengan Patricia. Namun Rahel pura-pura masuk rumah, lalu kabur lewat pintu belakang. Polisi sempat mengejar, tapi Rahel berhasil lolos. Sementara itu, Victor dan pengasuhnya tiba di sebuah rumah. Tanpa sadar, sedang dibuntuti seseorang. Di tempat lain, Patricia menerima sebuah paket. Saat dibuka, ia terkejut mendapati potongan jari milik Charlie. Ia segera menutup kembali kotak itu dan pergi ke parkiran. Namun, polisi sudah menunggunya. Mereka lalu membawanya ke lokasi tempat Charlie menghilang. Di sana, polisi memperlihatkan sesuatu yang ditutupi kain. Patricia panik karena mengira itu mayat Charlie. Namun setelah dibuka, ternyata hanya bangkai seekor anjing. Malamnya, Patricia menguburkan potongan jari Charlie di halaman rumah sambil menangis menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, saat Patricia masuk mobil, Rahel yang bersembunyi di dalam langsung menodongkan pistol. Ia berkata, polisi sudah tahu segalanya. Lalu ia memaksa Patricia untuk menghilangkan jejaknya. Rahel mengajak Patricia ke tempat persembunyian Samuel dan Hector. Saat tiba, mereka masuk ke dalam rumah dan menemukan banyak darah di dalam bak mandi. Tak lama kemudian Samuel menelepon Patricia. Ia meminta uang tebusan seperti yang dimintanya kemarin, sekaligus memperlihatkan foto Victor yang dijadikan jaminan agar Patricia menuruti perintahnya. Keesokan harinya, saat Patricia meninggalkan rumah, polisi mulai membuntutinya. Ernesto memerintahkan agar Patricia ditangkap ketika menyerahkan uang tebusan. Patricia menuju lokasi pengambilan uang yang berasal dari penjualan seluruh asetnya. Namun, sesuai instruksi polisi, uang itu sudah dipasangi GPS. Patricia memasukkan uang ke dalam koper, lalu berpura-pura pergi ke toilet sebelum keluar. Polisi yang berjaga mulai curiga
karena ia tak kunjung kembali. Saat seorang polisi wanita memeriksa, ternyata Patricia sudah kabur dengan menyamar. Rupanya, ia menyuruh asistennya menunggunya di toilet untuk mengecoh polisi. Patricia pun berhasil lolos. Polisi sempat melihatnya berganti mobil sambil membawa koper. Lalu Ernesto memerintahkan anggotanya untuk membuntuti. Tidak lama kemudian, Samuel dan Hector menemukan mobil yang ditinggalkan Patricia, beserta koper berisi uang. Padahal, koper yang dibawa Patricia sebenarnya hanyalah tipuan untuk mengelabui polisi. Dalam perjalanan, Patricia menerima telepon dari Samuel. Ia memintanya menyalakan GPS agar bisa mengarahkan ke tempat Victor disembunyikan. Samuel juga memerintahkan Patricia menyingkirkan mayat Charlie yang ternyata ada di bagasi mobilnya. Patricia panik saat melihat sesuatu yang tertutup kain di dalam mobilnya. Tanpa sadar, ia dibuntuti polisi hingga tiba di tempat Victor. Patricia lega karena menemukan Victor selamat dan menasihatinya agar tidak bersembunyi jika takut, melainkan menceritakan segalanya padanya. Sementara itu, Samuel dan Hector tampak naik pesawat, lalu menyerahkan uang kepada Raul. Terungkap bahwa Raul beserta keluarganya selama ini bersekongkol menipu Patricia dan bersiap kabur ke luar negeri. Kembali ke Patricia, polisi langsung mengepung rumah dan memeriksa koper yang ternyata kosong. Saat membuka pintu belakang mobilnya, Patricia kaget mendapati bahwa benda yang ditutup kain hanyalah patung. Ia merasa ditipu. Tak lama kemudian, sebuah telepon berdering dari dalam mobil. Ternyata Raul menelepon dari pesawat untuk memberitahu polisi bahwa Charlie masih hidup dan terkurung di mobil. Patricia yang tidak percaya telah dibodohi, berjalan ke tepi jurang. Ia berteriak melampiaskan kekesalannya, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Boy Missing, sebuah thriller penuh misteri dengan konflik keluarga, keputusasaan, hingga pengkhianatan yang mengejutkan. Film ini mengajarkan bahwa kebenaran kadang bisa lebih menakutkan daripada kebohongan. Kalau menurut kalian, apakah keputusan sang ibu di akhir film bisa dibenarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.